Selamat datang di video seri Memahami Sekolah nomor 5. Pada seri sebelumnya, saya telah mendiskusikan pendekatan struktural. Video kali ini akan menjelaskan pendekatan sumber daya manusia. Dalam video ini akan disampaikan pokok-pokok bahasan sebagai berikut. Saya akan mengawalinya dari latar belakang pendekatan SDM, kemudian dilanjutkan pada prinsip-prinsip pokok pendekatan SDM, dan yang ketiga adalah unsur-unsur pokok pendekatan SDM, dan keempat adalah keterbatasan pendekatan SDM, dan diakhiri dengan kesimpulan. Kita akan melihat 3 teori dasar, mulai dari Abraham Maslow, kemudian Douglas McGregor tentang teori X dan teori Y, dan kemudian teori kepribadian dan organisasi oleh Chris Argyris. Tapi kita akan segera memulai dari Abraham Maslow. Abraham Maslow merupakan psikolog eksistensialis, dan menurut teori Maslow, manusia didorong oleh beragam kebutuhan, tentu dengan berbagai tingkatan. Ya, mulai dari kebutuhan dasar, kemudian naik lagi menjadi kebutuhan psikologis, dan yang tertinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, pada prinsipnya kebutuhan dasar makan itu akan mendominasi mereka yang kelaparan. Dan ketika kebutuhan makanan sudah terpenuhi, kebutuhan manusia akan berkembang lebih tinggi. Ya, sudah kebutuhan dasar itu kemudian ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan sosial, itu perasaan dimiliki, cinta, dan dilibatkan. Tahap terakhir menurut teori Maslow adalah tahap kebutuhan ego, yang dalam hal ini adalah harga diri dan pengakuan. Dan ini merupakan kebutuhan tertinggi sebagai aktualisasi diri. Namun perlu dicatat bahwa hierarki kebutuhan ini bukan harga mati. Sebagai contohnya adalah bahwa orang tua mungkin akan mengorbankan diri mereka demi anak-anak mereka. Lalu kita juga menyaksikan bahwa para martir berani kehilangan hidup mereka demi iman mereka. Dan merujuk pada yang bagian terakhir ini, Maslow percaya bahwa teori macam ini tidak berlaku dalam kasus-kasus khusus, terutama karena kebutuhan dasar telah dipenuhi jauh-jauh hari dan tidak lagi relevan bagi mereka. Dan terlepas dari berbagai kritik terhadap teori ini, namun harus diakui bahwa teori Maslow ini masih sangat berpengaruh, bahkan sampai hari ini. Mari kita beralih pada teori X dan teori Y yang diajukan oleh Douglas McGregor. Dan Douglas McGregor pada dasarnya mengembangkan teori Maslow. Mari kita secara spesifik mempelajari matriks yang dikembangkan oleh Douglas McGregor. Jadi matriks perbandingan ini akan kita pakai dengan 3 komponen utama, yaitu asumsi dasar terhadap manusia, lalu pendekatan manajerialnya seperti apa, dan dampak dari lingkup kerja yang ditimbulkan dari masing-masing teori. Mari kita lihat satu persatu. Inti dari teori McGregor adalah asumsi yang dimiliki seorang manajer terhadap manusia cenderung menjadi nubuat yang menjadi kenyataan atau self-fulfilling prophecy. Nah, mari kita lihat elaborasi dari teori ini. Jadi, asumsi manajer terhadap manusia, sekali lagi, cenderung menjadi nubuat yang menjadi kenyataan. Nah, jika seorang manajer meyakini teori X, maka para karyawan dinilainya sebagai orang-orang yang pasif dan malas, lalu memiliki ambisi yang lemah, dan lebih suka dipimpin, dan menolak perubahan. Nah, ini apa yang terjadi dengan manajer yang meyakini para karyawannya adalah
dengan karakteristik negatif seperti itu? Nah, dengan asumsi semacam ini, maka sang manajer itu akan memiliki pendekatan manajerial yang khusus, yang dalam hal ini ditandai dengan pemaksaan, pengendalian yang ketat, ancaman, dan hukuman. Masih menurut teori McGregor ini, dampak dari manajer yang memegang teori X akan terlihat dalam beberapa hal, yaitu seperti produktivitas kinerja yang rendah, sikap antagonistik, kecenderungan adanya sabotase bawah tanah, dan tentu saja sekelompok karyawan yang keras hati. Jadi ini kalau seorang manajer berpandangan teori X, maka ada kecenderungan untuk berdampak negatif. Nah, bandingkan dengan cara pandang manajer yang meyakini teori Y. Manajer yang memiliki keyakinan pada teori Y akan memiliki asumsi yang sangat berbeda. Para karyawan akan dipandangnya sebagai aktif dan rajin. Mereka juga dilihat sebagai orang-orang yang memiliki ambisi yang kuat. Oleh karenanya, mereka diyakini siap untuk mengambil inisiatif dan tidak menolak untuk berubah. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendekatan manajerial dari seorang manajer yang meyakini teori Y? Nah, tentu dia tidak akan memakai pemaksaan atau pengendalian yang ketat. Sebaliknya, dia pasti akan komunikatif. Dia akan mendengarkan para karyawannya, dan kalau ada persoalan dengan karyawan, pasti akan memilih jalan negosiasi. Karena apa? Karena dia mempercayai para karyawannya. Dan tidak segan, dia juga akan memberi insentif bagi karyawan untuk tumbuh. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apa dampak dari pendekatan macam ini? Menurut McGregor, di dalam lembaga ini akan berkembang perasaan memiliki atau sense of ownership atau sense of belonging. Di antara para karyawan akan terjadi peningkatan komitmen kerja. Dan para karyawan pun akan merasa nyaman dan aman untuk berbicara secara terbuka. Dan di antara mereka tumbuh semangat untuk saling mempercayai satu sama lain. Jadi kita bisa melihat di sini, di matriks ini, bahwa para manajer yang memiliki teori X cenderung memiliki cara pandang yang negatif, mulai dari asumsi dasar manusia, pendekatan manajerialnya, sampai dampak terhadap lingkup kerjanya. Sementara seorang manajer dengan teori Y itu akan memiliki asumsi dasar terhadap manusia secara lebih positif, kemudian pendekatan manajernya juga lebih baik, dan implikasinya dampak dalam lingkup kerja yang diciptakan pun jauh lebih baik. Mari kita beranjak untuk mendiskusikan cara pandang dari Chris Argyris yang meneliti tentang kepribadian dan organisasi. Pada dasarnya, Chris Argyris melihat adanya konflik mendasar antara kepribadian manusia dan praktek manajemen yang ada. Di satu sisi, Argyris meyakini bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk aktualisasi diri. Artinya, manusia membutuhkan ruang untuk mengekspresikan dirinya sendiri secara optimal. Namun, ada persoalan di sini. Organisasi cenderung memperlakukan manusia sebagai anak-anak. Lalu yang terjadi adalah organisasi itu diorientasikan untuk memenuhi target efisiensi. Dengan demikian ada keteraturan, ketepatan, dan efektivitas. Dan dampaknya apa? Nah, mari kita lihat.
Manusia, menurut Chris Argyris, jadi dia mendefinisikan manusia itu seperti apa, adalah pribadi-pribadi yang tumbuh sama seperti tumbuhan yang hendak meningkatkan potensi biologisnya. Dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, manusia itu bergerak terus maju. Awalnya manusia mengawali ketergantungan, kemudian menuju ke arah kemandirian. Manusia mudah memiliki pandangan atau ketertarikan yang sempit, yaitu ketika dia masih muda. Namun kemudian berkembang ke wilayah yang lebih luas. Pada masa mudanya, manusia berpandangan pendek. Contohnya, mereka menaruh minat pada hal-hal sekelilingnya dengan cepat. Dan secepat itu pula mereka melupakannya, tanpa antisipasi jangka panjang. Namun manusia kemudian berubah. Lebih memeluk cakrawala yang lebih berjangka panjang dan lebih luas lagi. Impulsivitas kanak-kanak dan pengetahuan diri yang terbatas kemudian digantikan dengan kesadaran diri dan pengendalian diri yang lebih matang. Nah, gambaran manusia yang dinamis, yang berkembang, yang berubah macam ini berhadapan dengan realitas organisasi yang jauh lebih kompleks dan acap kali tidak sesuai dengan kenyataan perkembangan manusia itu. Organisasi cenderung tidak memandang manusia sesuai dengan porsinya. Manusia, sekalipun itu sudah dewasa, dipandang oleh organisasi sebagai kanak-kanak yang tidak cukup memiliki kemandirian. Dengan kata lain, Argyris mau menyampaikan kritik yang tajam terhadap praktek-praktek manajemen yang salah. Demi mengejar efisiensi, manusia diperlakukan secara mekanistik. Jadi pada bagian ini kita akan segera mengakhiri seri Memahami Sekolah nomor 5 bagian pertama karena waktunya sudah cukup panjang, dan kita akan melanjutkan pada bagian berikutnya prinsip-prinsip pokok pendekatan SDM, unsur-unsur pokok pendekatan SDM, keterbatasannya, dan kesimpulan. Terima kasih telah belajar di bagian ini. Stay safe, stay home, and stay happy. Berkah dalam.